adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini Kak Angel akan mengajak adik-adik untuk mengikuti kelas sekolah minggu, kelas asuhan. Adik-adik semuanya sudah siap? Yang sudah siap boleh berdiri dan angkat tangannya. Wah, good. Semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Bunyinya? Gimana bunyinya? Coba ulangi. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Semuanya siap ya adik-adik? Siap-siap ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah makin besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, sebelum semuanya mengikuti pelajaran hari ini, sekarang Kak Angel mau minta semua adik-adik yang ada di rumah untuk menyiapkan Alkitabnya. Kak Angel hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah ada Alkitabnya? Good. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab.
dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, adik-adik minggu lalu belajar apa dengan Kak Uy? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Iya, Yunusnya ada di perut ikan. Karena Yunus nggak taat sama Tuhan. Yunus disuruh pergi oleh Tuhan untuk pergi kemana? Ke Niniwe. Tapi Yunus malah pergi ke tempat lain, ke Tarsis. Yunus taat nggak? Tidak. Akhirnya Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Nah, Tuhan menolong Yunus dari perut ikan. Siapa yang menolong Yunus? Benar sekali, Tuhan yang menolong Yunus keluar dari perut ikan. Hari ini kita akan belajar mengenai seorang raja yang bernama Yosia. Siapa namanya? Yosia. Nah, kisah tentang Yosia ini dapat adik-adik temukan di dalam Alkitab, yaitu kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-23. Kak Angel ulangi, 2 Raja-Raja 22 sampai dengan 23. Nah, pada zaman dulu, zamannya Yosia, Alkitab tidak berupa buku seperti ini. Tapi Alkitab pada zaman dulu berupa gulungan seperti ini. Nah, Raja Yosia ini adik-adik memerintah ketika dia berumur sangat muda. Adik-adik tahu umurnya berapa waktu dia menjadi raja? Umurnya adalah 8 tahun. Wah, muda sekali ya. Umurnya sama seperti kakak-kakak sekolah minggu yang ada di kelas Pratama. Nah, Yosia ini memerintah dengan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa ya Yosia bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Yosia lakukan ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama dengan menyimak video berikut ini. Ini adalah Yosia. Yosia menjadi raja ketika ia masih berumur 8 tahun. Ada banyak raja-raja sebelumnya yang melakukan kejahatan, termasuk ayah Yosia dan kakek Yosia yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi ketika Yosia menjadi raja, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan dan mengikuti jejak Raja Daud. 18 tahun setelah Yosia menjadi raja, Yosia menyuruh Safan pergi ke rumah Tuhan. Raja-raja sebelum Yosia tidak mengurus rumah Tuhan dengan baik, jadi perlu banyak perbaikan. Ketika ada di rumah Tuhan, Imam Besar Hilkiah memberikan kitab Taurat kepada Safan. Safan membawa gulungan kitab Taurat kepada Raja Yosia dan membacakannya. Ketika Yosia mendengarnya, dia menjadi sangat sedih karena umat Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yosia mengumpulkan semua orang di rumah Tuhan dan dia membacakan kitab Taurat itu. Sejak saat itu, Yosia dan semua orang berjanji akan menaati Tuhan. Yosia membantu umat Tuhan untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan. Yosia menghancurkan patung-patung berhala. Yosia juga menghapuskan segala orang yang melakukan kejahatan dan melakukan segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat itu. Sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Nah, tadi adik-adik yang ada di rumah sudah belajar bersama-sama dengan Kak Angel mengenai kisah Yosia yang menyenangkan hati Tuhan.
Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Yosia juga menemukan kitab Taurat dan membacakannya kepada umat Tuhan sehingga umat Tuhan yang berdosa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tidak ada raja seperti Yosia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga harus menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Benar sekali, dengan melakukan apa yang Tuhan suka. Contohnya seperti apa ya adik-adik? Taat kepada orang tua, good. Apalagi contohnya? Suka mendengarkan firman Tuhan, good. Suka berdoa, rajin belajar, tidak suka bertengkar, saling mengasihi, suka berbagi ataupun sharing, dan lain-lain. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah belajar untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu. Berkati kami semua supaya kami bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kelas sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan tetaplah berdoa. Happy Sunday, God bless you adik-adik. Bye.